Perkenalkan, nama saya Engli Rosita Tamelan. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Semester 4, kelas E, dengan NIM 1901010140. Di sini saya akan menganalisis konflik batin tokoh utama dalam novel Denting Lara karya K. Fischer. Namun sebelum saya menjelaskan analisis novel dalam novel Denting Lara ini, saya akan menjelaskan pengertian dari psikologi sastra terlebih dahulu. Nah, psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta, rasa, dan karya dalam berkarya. Begitu pula pembaca dalam menanggapi karya, tak akan lupa dari kejiwaan masing-masing. Bahkan sebagaimana sosiologi refleksi, psikologi sastra pun mengenal karya sastra sebagai pantulan kejiwaan. Pengarang akan menangkap gejala jiwa, kemudian diolah ke dalam teks dan dilengkapi dengan kejiwaannya. Secara kategori, sastra berbeda dengan psikologi, sebab sastra berhubungan dengan dunia-dunia yang berkaitan dengan fiksi, dalam hal ini drama, puisi, prosa, dan lain sebagainya. Sedangkan psikologi sendiri merajuk pada ilmunya tentang perilaku manusia dan proses mental yang ada dalam diri manusia. Meskipun sastra dan psikologi berbeda secara kategori, namun keduanya memiliki kesamaan, yaitu keduanya menjadikan manusia tentang perilakunya sebagai objek kajian dari sastra dan psikologi. Karya sastra merupakan dunia imajinatif yang merupakan hasil kreasi pengarang setelah merefleksi lingkungan sosial kehidupannya. Lebih lanjut, Winarni memberi penjelasan bahwa suatu teks sastra setidaknya harus mengandung 3 aspek utama, yaitu yang pertama memberikan sesuatu kepada pembaca, yang kedua memberikan kenikmatan melalui unsur estetik, dan yang ketiga adalah mampu menggerakkan kreativitas pembaca. Salah satu jenis karya sastra adalah novel. Novel dapat mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan sesuatu secara lebih banyak, lebih rinci, lebih detail, dan lebih banyak melibatkan berbagai permasalahan yang lebih kompleks. Teori perkembangan psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, ia mengemukakan bahwa kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar atau conscious, prasadar atau preconscious, dan tak sadar atau unconscious. Topografi atau peta kesadaran ini dipakai untuk mendeskripsi unsur cermati dalam setiap event mental seperti berpikir dan berfantasi. Semapi dengan tahun 1920-an, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan 3 unsur kesadaran tersebut. Baru pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yaitu id, ego, dan superego. Setiap orang memiliki fenomena konflik yang berbeda-beda. Manusia yang mengalami masalah yang tidak terpecahkan akan menimbulkan konflik. Salah satu masalah yang dialami oleh manusia adalah konflik dalam kehidupannya. Konflik lahir dari kenyataan yang terdapat perbedaan baik batinia, emosi, kebudayaan, kebutuhan, kepentingan maupun pola-pola perilaku antar individu atau kelompok yang terjadi dalam suatu masyarakat. Psikologi sastra dan karya sastra saling berkaitan karena bila ingin melihat dan mengenal manusia diperlukan psikologis. Apabila manusia sering mengalami konflik yang bermula dari sikap kejiwaan tertentu serta bermuara pula ke permasalahan kejiwaan. Yang berikut menurut Knorr
Untuk kejiwaan, tokoh itu dapat berupa konflik batin, kepribadian ganda, deviasi tingkah laku, perubahan karakter, dan gejolak emosi. Seseorang dapat terganggu karena ada masalah yang berat yang harus ia hadapi, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Karena batin atau kejiwaan seseorang itu sangat unik, sehingga perlu memahami masalah tersebut dengan bantuan psikologis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologi. Baik, sekarang kita akan masuk dalam analisis konflik batin tokoh utama dalam novel Denting Lara karya K. Fischer. Di sini penulis menggambarkan tokoh utama yaitu Esa. Tokoh Esa adalah seorang remaja dengan segala problematik kehidupannya saat orang tuanya bercerai. Novel ini mencoba mengangkat tentang anak broken home, di mana tokoh Esa yang masih relatif muda harus menelan pahit bahwa papa dan mamanya tidak lagi bersama. Mamanya yang sibuk dengan dunianya sendiri malah tidak peduli dengan kehadirannya. Bahkan untuk uang belanja pun mamanya seakan tidak peduli. Sedangkan di sisi lain, Papa Esa pun memilih untuk meninggalkannya tanpa membawa dirinya, karena istri barunya tidak menghendaki Esa. Hidupnya tak sama lagi. Kehilangan kasih sayang orang tua membuat Esa menjadi pribadi yang tangguh. Esa tidak terpuruk dengan kondisinya. Esa malah peduli dan memikirkan nasib Titin, pengasuhnya sejak kecil. Hingga suatu saat kehadiran Erik, sang penyewa pavilium di depan rumahnya, mengubah hidupnya menjadi berwarna. Mengenal Esa terasa lebih baik. Bahan pembicaraan mereka juga meningkat. Awalnya mereka hanya membahas makanan yang mereka makan saat itu, lalu status sekolah, lalu tentang ujian dan usianya. Bahkan Erik membantunya untuk mengerjakan beberapa soal matematika. Mereka juga membicarakan tentang cuaca, banjir Jakarta, juga berita nasional atau internasional. Saat itu kemudian merambat ke budaya dan tingkah laku manusia di negara-negara tempat Erik pernah kunjungi. Juga Erik menceritakan pekerjaannya sebagai salah satu pemilik perusahaan teknologi informasi. Semangat hidup Esa pun terpacu ribuan kali lipat. Ia mulai mengubur diri dengan berita-berita politik, sosial ekonomi dari dalam dan luar negeri, sehingga tema pembicaraannya dengan Erik semakin bertambah. Perlahan tapi pasti, usahanya berhasil. Ia dapat melihat betapa sikap Erik kini jauh berubah. Erik menatap kagum kepadanya. Tidak lagi memperlakukannya sebagai anak remaja yang kebetulan ada di sebelah tempat tinggalnya. Setiap kali ia kagum berkelebat di mata Erik, jiwa Esa sebagai terpencet untuk berkarya dan menambah wawasan lebih banyak lagi. Perbedaan usia yang begitu terpaut jauh tidak menghalangi kuncup-kuncup cinta bermekaran di hati keduanya. Namun sayangnya kebahagiaan tak terasa lama. Mamanya ternyata tertarik dengan Erik, bahkan ingin menjadikan Erik sebagai suaminya. Bahkan papanya pun tahu kalau Esa berpacaran dengan Erik, pria yang usianya hampir 2 kali lipat usianya. Jelas-jelas papanya melarang dan tidak merestui. Dimulailah pertengkaran demi pertengkaran dengan papanya, dan puncaknya adalah Esa memilih untuk kabur dari rumah, bahkan nekat untuk kawin lari dengan Erik. Esa yang masih labil langsung saja memilih Erik yang jelas-jelas sayang padanya, bukan papanya yang tidak pernah ada untuknya. Namun lain lagi dengan Erik. Erik yang jauh lebih dewasa malah memilih untuk menenangkan Esa dari kemelut keluarganya ini. Esa pun menerima keputusan Erik. Tetapi setelah hari itu, Erik benar-benar pindah dari pavilium yang disewanya
bahkan menghilang sejauh-jauhnya dari radar Esa. Esa yang mencari Erik pun tidak pernah lagi menemukannya. Seakan Erik begitu saja menghilang tanpa jejak. Bahkan Esa mencarinya melalui media sosial seperti Line, Facebook, Twitter, Google, tapi tidak ada namanya. Nama serupa ada beberapa, tetapi dilihat dari foto bukan Erik yang itu. Seiring berjalannya waktu, Esa pun menjalani hari-harinya tanpa Erik sampai ia selesai ujian. Di saat Esa menjalani hari-harinya sendiri tanpa diketahui, Erik menyuruh ponakannya yang sama-sama sekolah dengan Esa untuk mengawasi dan memberitahu Erik setiap apapun yang dilakukan oleh Esa. Erik kembali menemui Esa untuk mewujudkan cinta mereka yang pernah hilang karena masalah waktu dan ayah Esa yang tidak merestui hubungan mereka. Dari novel ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa novel Denting Lara bercerita tentang Esa, gadis belia berusia 18 tahun yang memiliki masalah hidup yang pelik. Ibu pemabuk dan gonta-ganti pacar, lalu ayahnya yang tidak pernah peduli pada keberadaan Esa, hanya karena istri barunya melarang berhubungan dengan Esa. Lalu muncullah Erik, pria mapan berusia 34 tahun, menyewa pavilion di dekat rumah Esa. Erik memberikan arti, dibutuhkan dan percaya sepenuhnya pada dirinya. Sampai suatu hari Mama Esa memutuskan bahwa Erik pantas untuk menjadi papa baru Esa. Novel ini cukup kompleks tentang keluarga, persahabatan, dan cinta. Dan semua dibahas hingga tuntas tanpa meninggalkan tanda tanya. Kata-katanya cukup indah dan sangat membuai perasaan. Pembaca juga ikut terhanyut sama masalah Esa yang ditinggal oleh sahabat karibnya, dibenci ibunya karena pacar-pacar ibunya tidak menginginkan anak tambahan dari Mama Esa, ayahnya yang banyak menuntut tapi tidak bertugas sebagai ayah, lalu Erik. Dan semuanya itu diselesaikan dengan baik oleh penulis. Paling menguras emosi itu ketika Erik memutuskan pergi karena ia tidak ingin merusak masa depan Esa dengan memiliki Esa sebagai miliknya. Cinta yang datang di waktu yang salah. Mungkin memang tepat untuk novel ini. Perbedaan usia dan konflik keluarga Esa yang pelik tidak memungkinkan cinta mereka bersatu. Secara keseluruhan, novel ini menyentuh dengan caranya sendiri, terutama diksi indah tapi sederhana yang digunakan oleh penulis hingga tidak membuat pembaca bosan membacanya.